underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, sekarang ini baru heboh adanya seorang pengasuh pondok pesantren Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang katanya adalah orang yang sakti karena bisa menggandakan uang dan juga bisa menggandakan perhiasan. Dan ini dipercaya oleh masyarakat luas. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Dimas Kanjeng sekarang lagi menjadi top. Ya, semua membicarakan itu. Betul. Semua televisi membicarakan itu. Ya, semua polisi dibuat bingung dengan masalah ini. Dan semua pengikut-pengikutnya bertahan di pondok pesantrennya itu agar tidak ditutup oleh kepolisian. Betul. Ya, memang ini banyak yang percaya itu pengikut-pengikutnya bahwa Dimas Kanjeng ini tokoh yang sakti mandraguna. Bahkan ada pengakuan dari orang Sulawesi yang mengatakan bahwa ibunya telah mentransfer atau memberikan uang kepada Dimas Kanjeng ini sebesar 200 miliar rupiah. Dan sampai saat sekarang tidak kembali uangnya. Betul. Dan dia merasa ditipu. Ya, zaman sekarang kok masih ada orang yang percaya seperti ini. Kemarin dibongkar oleh kepolisian bahwa ternyata ilmu yang dia lakukan itu adalah menipu. Betul. Dia ternyata pakai jubah besar yang bagian belakangnya itu ada 2 kantong yang bisa masuk uang berjuta-juta, ratusan juta bisa masuk di sana. Juga kalau untuk mas-masan juga bisa di sana. Ya. Ternyata emas yang dikeluarkan kalau sudah dicek ternyata itu palsu. Sepuhan besi yang disepuh emas. Ya, sedangkan uangnya itu memang ratusan juta. Tetapi yang dibagi-bagikan kepada orang yang percaya itu hanya dibagikan kepada teman-temannya dia yang sudah diajak kong kali kong. Jadi di dalam satu situasi yang sedang istiqosah, terus dia menunjuk orang dia sendiri untuk datang untuk dikasih duitnya. Ya, jadi uang itu kembali lagi ke sang tokoh kita ini kan. Lah orang-orang percaya, wah itu sudah dapat duitnya gitu. Jadi sang tokoh kita itu mengatakan kalau sudah tiba saatnya uang dari mereka itu akan dikembalikan secara berganda-ganda. Ya, tapi yang mengejutkan lagi Om Bob, ada seorang Profesor Marwah Daud Ibrahim PhD. Dia ini adalah seorang profesor lulusan terbaik dari Amerika, merupakan politisi terkenal sekaligus ketua cendekiawan Islam se-Indonesia yang membela mati-matian bahwa apa yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi adalah sesuatu yang nyata. Ini juga sangat menggelikan ya. Kita orang-orang yang waras itu juga menjadi heran. Ya, orang yang seperti beliau ini, Profesor PhD dari Amerika, itu kan sekolahnya itu sudah luar biasa ya. Melebihi S3 gitu ya. Itu ternyata membela mati-matian, bahkan mengatakan bahwa Dimas Kanjeng itu adalah transdimensi. Dia memberi contoh, dulu orang tidak percaya kalau bisa terbang. Sekarang orang percaya karena ada pesawat terbang. Lah dia mengasih contoh seperti itu. Sekarang orang tidak percaya kalau Dimas Kanjeng itu bisa menggandakan duit. Duitnya duit asli, dia mengatakan begitu ya. Karena dia sudah pernah ngalami. Tiba-tiba di rumahnya itu seperti jatuh dari langit, entah dari mana tiba-tiba ada 2 peti uang yang betulan ya. Dia mengatakan sekarang orang belum percaya. Tapi pada satu saat ini pasti terjadi. Karena Dimas Kanjeng ini transdimensi. Wah, ini kan sudah nggak karuan ini. Ya. Kalau soal pesawat terbang itu kan kemajuan teknologi. Sehingga memang bisa terbukti. Tapi kalau ini kan ilmu klenik. Ya, jampi-jampi saja. Ya, uangnya itu kalau memang bisa digandakan, Indonesia nggak usah repot-repot. Suruh aja sang Dimas Kanjeng ini membikin uang sebanyak-banyaknya sehingga pemerintah tidak usah bingung repot bikin tax amnesty ya, nggak usah bingung caranya bagaimana mengurangi utang luar negeri. Ya, kayak gini kok dipercaya itu gimana? Kan ini sangat
dagelan yang tidak lucu, bukan? Ya. Padahal dia itu kan anggota DPR RI selama 3 periode, Om Bob. Ya ini susahnya. Kita tidak tahu siapa yang milih dan siapa yang ngangkat ini. Orang yang kayak gini kok bisa jadi anggota DPR selama 3 periode berturut-turut tuh gimana? Apakah ini tidak memaluk-malukkan DPR kita? Seorang anggota DPR yang intelektualitasnya tinggi kok percaya seperti ini dan pasang badan lagi. Waktu wawancara di televisi itu sangat kelihatan kalau dia tidak bersalah dan dia berani menggaransi kalau ini hal yang betul. Gimana? Kan tidak habis berpikir kita. Ya, memang rasanya kok masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu sudah perlu memikirkan transformasi secara keseluruhan. Jangan lagi lembaga-lembaga di negara kita ini dimasukin oleh orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Zaman sekarang zaman digital, zaman teknologi. Kalau masih percaya dengan hal-hal klenik yang kayak gini, ya negara kita mau maju dari mana? Kita patut menyesalkan ya. Bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang besar mau dibawa kemana? Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om